Nyeri, anak 12 tahun tusuk ibu kandung sendiri sampai meninggal. Ini kejadian nyata teman-teman, bukan kejadian di film-film. Tapi ini kenyataannya ya. Apa yang terjadi sih? Kok bisa anak 12 tahun yang masih sekolah SD bisa melakukan kejahatan kepada orang tuanya kandung sendiri? Ada apa sih? Kenapa bisa terjadi teman-teman? Silakan teman-teman berikan komentar yang jitu agar kita tahu apa sih penyebabnya, kok bisa sampai setega itu dia. Pada perempuan lagi. Ya, kalau laki-laki oke lah, ya kan? Ini perempuan loh ya. Anak kecil lagi. Masih usia SD, belum tahu apa-apa, tapi kok udah bisa melakukan kejahatan kepada orang tuanya. Siapa yang salah? Apa yang ditontonnya itu perlu kita bicarakan. Apa yang ditirunya? Siapa yang menirukannya? Teman-teman, ayo teman-teman. Mari kita bongkar kasus ini. Kenapa anak SD itu bisa melakukan pembunuhan kepada ibu kandungnya sendiri? Dengan alasan katanya karena membela kakaknya yang sering dimarahi oleh ibu kandungnya. Ini apa teman-temannya, nggak masuk di akal dia. Perempuan lagi teman-teman, bukan orang gila, tapi anak perempuan yang waras katanya dia bisa hafal Quran juga, pernah dapat juara juga dia katanya. Aduh, gimana nih teman-teman ya? Kok sampai setega itu seorang anak SD bisa melakukan kejahatan kepada ibu kandungnya sendiri? Ini makanya teman-teman hati-hati ya, hati-hati bagi teman-teman yang punya anak, yang punya cucu segala macam, hati-hati apa yang ditontonnya. Karena saya yakin nih pasti ada yang ditontonnya di HP nih. Nggak mungkin dia bisa melakukan sendiri tanpa ada contoh. Karena apa teman-teman? Ingat ya, kepribadian anak itu dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh temanya, oleh apa yang dia tonton hari ini. Ini kejadian nyata teman-teman, bukan kejadian fiktif tapi nyata hari ini. Ini pelajaran bagi teman-teman semua, bagi sahabat-sahabat Nofri SR yang dimanapun berada. Tolong awasi anak-anak Anda. Lihat tontonannya. Jangan sembarang-sembarang kita kasih HP, kita biarkan, kata kita dia senang juga, padahal yang ditontonnya enggak, bukan-bukan ya. Yang enggak akhirnya apa? Dia melakukan kesalahan, akhirnya penyesalan datang. Pada hari ini Australia, negara-negara Eropa ya telah menetapkan bahwasanya anak usia remaja tidak boleh megang HP, tidak boleh bermedia sosial. Sedangkan di Indonesia, ini masukan juga kepada pemerintah ya. Sedangkan di Indonesia dari anak bayi pun dikasih HP hari ini. Hari ini teman-teman, anak bayi di Indonesia udah pandai megang HP, udah pandai main HP, udah pandai main TikTok. Gitu kan? Nah, makanya banyak kejahatan terjadi di Indonesia karena orang tuanya membiarkan, asalkan anaknya senang, kan itu kan. Kesalahan itu pasti kesalahan orang tua juga, pasti kesalahan lingkungan. Nggak mungkin dia akan melakukan pembunuhan kalau nggak ada contoh. Maka begitu teman-teman, awasi anak-anak Anda, jangan sampai menyesal kemudian. Ini pesan saya ya, jangan sampai menyesal kemudian. Kalau menyesal itu tidak ada gunanya. Camkanlah nasihat saya ini. Semoga ini dapat teman-teman pelajari, teman-teman teliti anak-anak kita lagi. Ya, lihat psikologinya, lihat temanya, dengan siapa dia bergaul, lihat tontonannya. Kalau bisa, teman-teman setiap anak melihat HP itu diawasi ya. Lihat dia apa yang dia tonton. Perlu kita tahu, jangan sampai kita lepas tangan dalam mendidik anak, akhirnya kita menyesal.